Sekarang saya akan sharing 5 hal yang perlu diperhatikan ketika menyeduh teh. Pertama adalah kualitas teh itu sendiri. Lalu kedua, kualitas air. Ketiga, rasio teh dan air. Jadi berapa banyak teh, berapa banyak air. Nah, rasio tersebut akan menentukan berapa lama teh itu diseduh. Ya. Terus yang terakhir adalah suhu air. Mari kita kupas satu persatu. Hey lover, di meja saya ini ada 4 jenis teh. Jadi yang pertama ini adalah white tea. Terus kemudian ini green tea Longqing dari China. Terus ini adalah juga green tea juga. Grade-nya adalah gunpowder dari Indonesia. Terus kemudian ada juga ulung, ini juga dari Indonesia. Lalu ini ada black tea dari Jawa Barat. Nah, ini semuanya adalah full leaf. Jadi kualitas teh pertama kali ditentukan oleh kualitas daun yang dipakai atau biasa disebut sebagai grading. Jadi makin utuh daunnya, dia kualitasnya akan makin bagus. Nah, parameter yang lain adalah banyaknya pucuk. Jadi bisa dikatakan silver needle adalah grade terbaik karena hanya terdiri dari pucuk semua. Makin banyak pucuk, makin daun utuh, makin banyak daun muda, kualitasnya bagus. Dan ini adalah contoh dari broken leaf. Kemudian yang kedua adalah kualitas air. Secara garis besar, air itu dibagi menjadi 2, yaitu air mineral dan air non mineral. Kalau kita kupas lebih jauh lagi, nanti bisa ada dibagi beberapa bagian lagi. Misalnya air non mineral itu ada yang sistemnya distilasi, ada juga yang reverse osmosis, kemudian mineral pun ada yang spring water atau ada yang air minum dalam kemasan, yaitu air yang dari mata air tapi lewat pengolahan lagi. Nanti dalam kesempatan lain saya akan bahas tentang khusus kualitas air. Lalu pertanyaannya adalah, air apa yang bagus untuk menyeduh teh? Apakah air mineral atau air non mineral? Kalau kita mengacu pada buku-buku sastra tentang teh seperti yang ditulis Lu Yu pada dinasti Qing, dia menuliskan bahwa air yang bagus untuk menyeduh teh adalah dari mata air pegunungan yang mengalir di mana teh itu ditanam. Tetapi khususnya di Indonesia ada 2 pendapat yang berbeda. Saya sering menyatakan ada 2 mazhab tentang air ini. Yang pertama, ada yang memang suka menggunakan air mineral. Yang kedua, menggunakan air non mineral khususnya dengan sistem reverse osmosis. Nah, kalangan industri kebanyakan memang menggunakan air reverse osmosis. Alasannya adalah karena reverse osmosis itu tidak mengandung mineral, maka ketika digunakan untuk melakukan testing teh, nanti hasil rasa yang dikeluarkan adalah murni rasa dari konten mineral yang ada di dalam teh itu sendiri. Mineral di dalam air tidak akan berpengaruh. Sedangkan mereka yang menggunakan air mineral, alasannya adalah mineral itu sendiri akan mempengaruhi rasa daripada teh yang diseduh, khususnya komponen natrium dan sodium. Yang ketiga adalah rasio teh dan air. Jadi berapa banyak teh, berapa banyak air, hal ini akan menentukan berapa lama teh itu akan diseduh.
Secara garis besar, rasio teh dan air dibedakan antara Chinese style dan Western style. Kalau Chinese style itu dia menggunakan tehnya banyak, airnya sedikit. Sedangkan Western style secara umum menggunakan 1 gram untuk 100 cc air, atau lebih mudahnya adalah 1 sendok teh itu untuk 1 cangkir yang isinya kurang lebih 200 cc. Lalu 1 sendok makan itu untuk 1 teko yang isinya adalah 500 cc. Di dalam menakar teh atau menimbang teh, turut pula diperhatikan adalah berat jenis teh, atau bisa dilihat secara visual apakah tehnya termasuk ringan atau yang berat. Rasio teh dan air akan menentukan brewing time. Secara umum dimulai dari 2 menit hingga 7 menit tergantung ukuran dan jenis teh. Daun teh yang bentuknya buds atau roll memerlukan brewing time yang lebih lama dibandingkan daun teh yang bentuknya loose. Daun teh yang bentuknya bubuk kecil-kecil ya, jenis dust atau broken orange Pekoe memerlukan brewing time yang lebih cepat karena proses ekstraksinya yang lebih cepat. Untuk Chinese style, karena daun tehnya banyak sedangkan airnya sedikit, maka memerlukan waktu brewing time juga yang lebih cepat, bahkan dalam hitungan detik. Kemudian suhu air. Suhu air bisa dilihat dari warna daun teh. Untuk warna daun teh yang terang bisa menggunakan suhu mulai dari 50 hingga 80 derajat. Untuk yang agak lebih gelap antara 85 sampai 90 derajat. Yang warnanya gelap suhunya bisa 90 sampai. Untuk menentukan suhu air paling mudah menggunakan termometer atau teko yang memiliki pengatur atau pengukur suhu. Cara yang lain kita bisa melihat gelembung yang ada di teko atau kettle yang sedang kita masak. Kalau gelembungnya sebesar mata ikan, mulai sedikit bermunculan, itu suhunya sekitar 80 derajat. Nah, ketika suhunya gelembungnya mulai besar, sebesar mata kepiting, itu suhunya sudah naik sekitar 90 derajat. Nah, ketika gelembungnya makin besar dan pergerakan jumlah gelembung makin cepat, itu artinya air sudah mendidih antara sekitar 95 hingga 100 derajat. Ini contoh menyeduh teh white tea. Saya ambil 1 sendok makan. Nah, karena white tea ini termasuk tehnya ringan, 1 sendok makan itu ketika kita ukur beratnya kira-kira cuma sekitar 2,5 gram. Kemudian saya masukkan ke dalam infuser, di mana infusernya saya sudah taruh ke dalam sebuah gelas yang volumenya sekitar 200 cc. Saya menggunakan air 80 derajat. Anda lihat gelembungnya masih sedikit dan sebesar mata ikan. Lalu saya tuang airnya ke dalam gelas. Karena white tea bentuknya buds, proses ekstraksinya lambat, saya memerlukan waktu yang lebih lama untuk brewing time-nya. Saya set sekitar 3 menit.
Nah, setelah 3 menit saya harus angkat infusernya biar tidak terjadi ekstraksi terus menerus sehingga tidak terjadi over brewing. Sekarang saya mencoba menyeduh teh yang broken leaf. Ini grade-nya BOP dengan menggunakan T-ball infuser. Saya menggunakan 1 sendok teh. Kalau saya timbang sekitar beratnya 2,2 gram. Kemudian saya masukkan ke dalam bowl infuser. Yang penting adalah ketika masuk ke dalam bowl infuser, volumenya tidak melebihi setengah dari bowl infuser itu sendiri. Saya menggunakan air yang mendidih sekitar 95 derajat Celcius. Kemudian bowl infuser tinggal dimasukkan dengan brewing time sekitar 2 menit. Contoh lain, saya menyeduh Longqing dengan menggunakan teko 500 cc. Nah, 1 sendok makan dari Longqing itu beratnya sekitar 2,5 gram. Jadi saya mesti menakar 2 kali, 2 sendok makan berarti kurang lebih sekitar 5 gram. Ini adalah teko Tikane di mana infusernya ada di dalamnya. Kita tinggal buka infusernya. Kita masukkan teh Longqingnya. Menakar air sekitar 80 derajat Celcius dengan waktu seduh sekitar 2 menit.
Sekarang saya akan tunjukkan cara seduh Chinese style dengan menggunakan gaiwan volume kurang lebih 150 cc. Step pertama adalah cleaning dan warming. Jadi kita tuang air panas ke seluruh peralatan. Fungsinya adalah untuk membersihkan peralatan dan sekaligus menghangatkan peralatan yang hendak kita gunakan. Saya menyeduh teh ulung yang berbentuk roll, dimana 1 sendok makan itu kurang lebih sekitar 7 gram. Nah, brewing pertama kita fungsinya sebagai pembilasan aja, jadi hanya beberapa detik saja langsung dituang. Tujuannya adalah untuk membilas teh sekaligus membuka tehnya sehingga dia siap diseduh untuk seduhan berikutnya. Nah, ini seduhan kedua sekitar 25 detik. Nah, seduhan pertama ini sebenarnya sudah langsung bisa dinikmati. Akan tetapi kalau memang jumlah teh yang ingin dibagi itu mau lebih banyak atau dibagikan ke orang lebih banyak, kita bisa campur seduhan berikutnya menjadi satu. Biasanya teh Cina itu bisa diseduh ulang hingga 3 kali.